Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih bersama dengan aku Tika dan aku Angel. Dan di studio kita hari ini sudah kedatangan tamu yang spesial nih, Angel. Yep. Dia seorang influencer, pastinya anak muda, tiktokers, artis ya, tiktokers artis, juga youtuber dan juga pastinya seorang selebgram ya. Siapa lagi kalau bukan Tito Sinaga dengan Ivana Saragi. Halo kakakku, kakak siapa namanya kak? Kak Tika. Kakak Angel bang. Oh, jadi gimana kabarnya kak udah sampai sini? Waduh, jadi kita diterima ya. Oh, yang nggak salah, sorry. Oh iya, Iya. gimana nih kabar dari Ivana sama Vito hari ini? Kabar apa hubungan kita? Aduh, boleh. Hubungan kita sih baik-baik aja ya. Baik-baik aja ya sampai Iya. saat ini ya. Tapi tadi agak ada masalah mau naik tangga dia. Waduh, Gak bisa olahraga. nggak bisa olahraga ya. Nih aktivitas apa nih belakangan ini? Sama PPKM ini ada pengaruh nggak nih? Oh ada, Hmm. apalagi pas corona itu. Ya kita pribadi ya kalau pada saat pandemi corona kita jadi dapat berkah gitu. Oke. Kenapa? Karena kita jadi ada kesibukan baru. Ya, yaitu main TikTok. Oke. Gitu. Jadi kesibukan kita sih sampai sekarang saat ini ya bikin konten pasti dan lebih ke fokus ke konten TikTok. Wah, berarti lebih kreatif ya sama PPKM ini, lebih Iya. banyak di rumah. Karena kita pertama kali main TikTok itu karena corona. Oke. Karena kan aku sebelumnya YouTube. Mm-mm. YouTube itu aku di publik di luar. Jadi kalau aku misalnya YouTube di luar kena ujat nih sama netizen. Waduh. Kacau. Jadi aku mikir sama Ivana apa nih yuk kita bikin konten di rumah aja. Timbang kita tidur-tiduran, uang juga nggak ada gitu kan. Udah main TikTok. Rupanya tiba-tiba dalam waktu berapa bulan tuh jutaan. Wih, apa? Meledak terus ya. Nah, Iya. sebelumnya nih Tito sama Ivana, Angel, kita kan juga ada kabar nih, Angel. Kalau misalnya Tito sama Ivana ini dikabarkan menikah nih. Waduh, itu mungkin gimana tuh? Sebetulnya kita mau kemarin. Waduh, oke. Mau pengen banget menikah, tapi kalau misalnya anak TikTok itu selalu bilang Prabowo, kita menikah karena tidak ada uang. Nah, jadi kemarin kita mau fitting-fitting aja tuh. Sebetulnya itu Ivana ulang tahun. Oke. Jadi tapi netizen bilangnya wah nikah. Rupanya untuk fitting untuk Ulang tahun. ulang tahun Ivana. Ulang Baju gaun gitu. Nah, tapi semoga nih bisa jadi terwujud lah ya. Amin. Amin ya. Doain teman-teman supaya kita bisa menikah dan punya anak. Amin. Cicus ya. Kakak bingung kak? Oke, nah ini kan berbicara mengenai Tito sama Ivana nih, Vito, Angel. Vito, sorry, Kak. Vito Iya, Vito. sama Ivana. Nah ini kan Vito ini juga YouTuber ini akunnya udah sampai verified 1,26 juta ya. Iya, Juga YouTube-nya, TikTok-nya ini udah 8 jutaan. Iya. Waduh, dan ini semua akun-akunnya sudah verified semua ya. Sudah. Instagram juga baru Instagram. checklist ya bang? Iya, verified. Wah, Checklist biru dong. checklist biru deh, ada centang biru ya. Emang ada checklist merah kak? Itu dirapat aja kali Bang. Nah kita penasaran nih, bagaimana berawal Vito sama Ivana hingga akhirnya terjun ke dalam dunia content creator nih. Yang mau jawab? Siapa nih yang mau Siapa? jawab nih? Aku dulu ya. Jadi aku terjunnya memang aku sebelumnya udah lama di konten kreator. Oke. Tapi tidak naik-naik kakak. Tidak naik-naik. Iya oke. dari 5 tahun yang lalu. Nah aku naik itu hari aku pada saat itu ya, TikTok. Pandemi keluar kita nggak bisa bikin YouTube, TikTok naik, baru kita naik di situ. Di situlah batu loncatan kita tuh gitu. Dan ketika ketemu Ivana. Ketika, waduh. Iya. Jadi ketemunya waktu PPKM nih bang? Atau waktu Sebelum corona? PPKM, kita masih coba nge-YouTube nggak naik, pas nge-TikTok baru situ pas sama Ivana kita nuangkan kegiatan kita sehari-hari, biasanya marahnya biasa juga, pokoknya relate sama kehidupan kita. Di situ naik. Berarti aku mikir selama ini aku 3 tahun jadi content creator, ya mungkin naik sedikit tapi nggak bisa Melesat nasional. langsung ya. Ya pas sama Ivana mungkin melesat. Nah mungkin rezekiku ada di Ivana. Rezekinya Ivana ada di pacar. Vito. Rezeki pacar ya. Iya rezeki. Tapi aku sekali-sekali selingkuh juga nggak apa-apa. Waduh, ambil kamera dulu ya. Ambil tabok tuh. Hampir aja. Ayang gimana yang? Aku kenapa jadi konten kreator sebenarnya gara-gara pacar aku konten kreator. Oke, mempengaruhi Dia ya. sangat mempengaruhi dan dia itu ngajak supaya pacarannya itu ada kegiatan gitu. Pacaran positif. Pacaran ya? positif Oke. gitu. Jadi kan
kadang ada yang pacaran, ya udah pacaran aja gitu. Misalnya aku pacaran sama konten kreator, ada juga yang pacarnya aja konten kreator. Tapi kalau dia itu dia ngajak aku supaya aku juga bisa gitu. Kamu juga bisa jadi kayak aku kok, ayo ikut sama aku gitu. Jadi pertama kali aku jadi konten kreator ya gara-gara dia, aku ngeliatin dia. Terus karena sering bantuin dia buat konten juga kan, jadi terinspirasi dari dia sih. Waduh, jadi positif ya, saling mensupport satu sama lain ya. Tapi memang berat sih Kak, kalau masalah kita dari awal kayak Ivana mau jadi content creator habis. Karena kan ketika naik itu pasti hujatan banyak. Benar. Nangis dia. Salah satunya apa tuh yang sampai buat Banyak lah Kak, kalau dibilang hujatan pasti banyak kali yang bener-bener buat buat down Yang gitu netizen kan, tahu sendiri. yang netizen bilang bla 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 gitu lah pokoknya ya kan. Ya kadang aku masih namanya masih baru kan, baru terjun ke content creator, jadi aku masih mentalnya masih belum sekuat mental dia gitu. Dia kan mau diapain juga dia nggak goyang gitu. Tapi kalau aku masih mau down, masih mau nangis aku gitu. Jadi sekarang dia udah kuat lah. itulah, dia jadi menenangkan aku gitu. Saling cara support. nanggapi netizen yang gitu gimana tuh Kak, yang julid gitu? Kalau awalnya sih aku masih baper ya Kak, walaupun aku baper tapi nggak aku bales gitu. Oke. Aku nggak Diamin aja. aku nggak aku balesin gini, aku nggak buat pembenaran diriku gitu, nggak, aku kayak diem aja gitu. Yang penting aku nggak ngelakuin itu gitu kan, kayak aku diem aja. Tapi aku sebenarnya sedih gitu, tapi aku nggak tuangkan itu ke netizen. Paling aku sama dia loh, ceritanya sama dia gitu, nggak pernah bales. Jadi kita berantemnya kita dua gitu. Iya. Kadang gara-gara orang ketiga nih. Kadang Anjing aku nih jadi orang. nuangin ke dia gitu. Dia jadi apanya, sasarannya. saling support nih, bagus loh dalam satu hubungan itu ya. Dan ini kan kalau misalnya kita lihat nih di konten-kontennya Ivana sama Vito di YouTube, Instagram, TikTok segala macam nih, konten-konten kreatif nih. Ini konten-konten jahil ya. Konten-konten kreatif yang gimana sih, kita penasaran juga. Ide-ide itu dapat dari mana tuh? Itu dari relate sih sebenarnya. Oke. Yang kita buat di TikTok itu yang benar-benar terjadi di hubungan kita. Oke. Misalnya gini, Heeh. Ivana kan suka ayam McD, terus kulitnya aku ambil. Jadi pas kita makan ini cocok jadi konten yang gitu. Misalnya Karena kita lagi makan McD, dia ambil kulitku, aku marah gitu loh. Jadi itu kita create jadi konten. Iya. Berarti diingat-ingat apa nih hal-hal yang relate sama kehidupan ya. Kadang baru terjadi juga langsung kita buat konten nih gitu. Ini konten nih gitu. Jadi misalnya lagi lucu nih, itu konten bisa yang ayo kita buat Langsung gitu. kita create. Ini apa memang Vito nih orangnya jahil nih? Iya sih sebenarnya iya. Langsung ya? Iya sih sebenarnya. Sebenarnya dia ada dari dasarnya dia ada jahilnya sedikit lah gitu. Atau mungkin karena sering ngeprank kali ya, yang jadi kebiasaan. Karena memang suka ngerjain orang. Jadi dia memang jahil sih dia Kak, gitu. Orang nggak kenal pun dia jahilin kadang. Hatiku baik Kak. Oke, hati yang lembut ya Betul. Bang Vito ya. Dia cuma mengajak orang bercanda. Iya. Dan Ivana udah terbiasa lah berarti dengan sangat jahil. Atau udah terbiasa. juga sama-sama jahil nih? Sama. Oke. Kadang aku membalas Jadi kejahilannya. tertular. Jadi tertular ya. Iya, jadi tertular. Iya benar. Kalau upload video-video gitu Bang, ada jadwal rutinnya nggak? Oh, nggak ada kita Kak. Kita nggak ada. Kita kalau kita lagi mood Upload. upload. Gitu. Tapi kita usahakan kita mood Kita tiap buat hari. setiap hari. Ya, karena kan ini udah bagian dari kerjaan kita, jadi kita harus profesional juga gitu loh. Menghibur teman-teman semua. Itu udah ada tim atau kalian sendiri yang masih ngeditnya sampai hingga akhirnya finishing upload? Oh ada, kalau misalnya aku di YouTube yang edit Kadal, gitu. Kadal yang sering masuk ke TikTok aku juga. Oke. Kadal sih, sebetulnya kita cuma bertiga sih. Aku, Ivana, sama Kadal, jadi kita kerja sama lah. Kadal ini teman sekolah atau Enggak, teman apa dulu nih? kalau sejarahnya kan, dulu aku nge-YouTube terus aku pas masih susahnya lah, aku jualan telur gulung. Oke. Jual telur gulung di Binjai. Nah si Kadal ini karyawan telur gulungku, nggak bisa ngedit sama sekali. Oke. Nah jadi kan telur gulungku, aku udah bangkrut, tambah bangkrut lagi telur gulungku. Ya udah aku nggak mungkin bisa nyari editor, aku suruh aja Kadal ke rumahku belajar ngedit. Akhirnya dia belajar sendiri di YouTube sebulan, 3 bulan, sampai setahun. Akhirnya dia bisa ngedit, sekarang jadi editor tuh. Wah. Awalnya Kadal kalau kalian tahu guys jadi telur gulung. Berjualan sama kami, aku berdua telur gulung. Kak telur gulungnya. Wah, ini cepat improve-nya Kadal nih ya. Ya, karena dia Kadal tuh kulitnya bisa berubah warna. Kayak bunglon ya. Wah, luar biasa nih. Dan berarti kalian bertiga hingga akhirnya jadilah semua platform ini kalian masuki. Ya, hampir semua kami. Kita di Facebook juga ada 1,5 juta followers juga. 1,5 juta Anjal, 500.000 berarti ya. 500.000 nih, luar biasa nih. Dan ini kan Vito bisa dibilang sudah
apa ya, sudah tenar lah namanya di mana-mana, apalagi kalangan milenial ya. Dan juga semua platform dimasukin. Dan kita berbicara mengenai TikTok lah dulu nih ya. TikTok, Berbicara mengenai TikTok, kalau dulu kita bicara TikTok nih alay bisa dibilang Ya. ya. Dulu kok bicara iya. Itu bicara 18 TikTok plus lah. 18 plus ya. Bahkan kalau misalnya orang dulu berkreasi di TikTok tuh alay tuh. Tapi sekarang Jel, semua generasi kayaknya main TikTok hingga sampai pemerintahan pun juga main TikTok. Nah, Gila sih. Nah, kita juga penasaran hingga bagaimana nih pandangan Vito terkait dengan fenomena TikTok saat ini. Ya memang udah zamannya sih. Memang harus ke TikTok gitu. Memang harus diikutin. Karena semua sekarang platform, misalnya kayak platform YouTube, udah ada YouTube Short. Instagram, udah ada Reels. Instagram Reels. Jadi kan mereka udah menduplikat si TikTok ini gitu. Jadi memang harus setiap orang pun bisa, malah zaman sekarang setiap orang harus menjadi konten kreator. Nah, Misalnya kakak bekerjanya apa, ya harus jadi konten kreator juga. Ya kayak Horman Paris kan pengacara, secara nggak langsung dia konten kreator juga, makanya namanya terkenal. Entertain lah dia. entertain Zaman ya. sekarang gitu. Dokter juga harus jadi konten kreator. Kayak itu dokter yang memang tangkap siapa? Dr. Richard Lee ya. Dr. Dr. Kan Richard konten Lee. kreator juga. Iya. Kan sebagai konten kreator juga. Tapi dokter. Kita konten kreator yang orang biasa nggak tahu apa-apa. Nah, gitu. Masyarakat yang berkonten kreator jadi konten kreator. Nah, berarti ngomongin tentang akhirnya ini kan diverifikasi gitu ya. Akhirnya menghasilkan lah gitu dibilang Bangka. Iya. Itu berapa lama gitu prosesnya? Oh, cepat Kita kita cepet pas sih. TikTok itu langsung Cair gitu. dia langsung ada duit. Kita langsung Enggak, dari datangan iklan lah ya. Yuk, kita dari miskin. Apa nih? Ini duit nggak? Nggak bilang. Iya, nggak tahu karena kita lagi pula kita orang daerah kan. Secara langsung orang daerah di Medan. Malah kita terkejut gitu. Misalnya ini ada iklan dari Jakarta, kita buat segini langsung deal. Jadi akhirnya iklan menumpuk. Kita bilang sama yang menumpuk nih yang gak usah nerima iklan lagi. Udah 3 kali lipat aja harganya. Tuh, deal juga. Waduh. Berarti selama ini kita dibodohin memang orang daerah ini yang gitu. Mungkin gak dibodohin, mungkin kita yang kurang paham harga. Red cardnya. Itu berapa lama tuh? 1 3 bulan TikTok. 3 bulan. 3 bulan TikTok TikTok. udah sih, udah rame sih iklannya. Karena kita cepet ya lumayan lah. Iya. Lumayan sih. Pokoknya kita main TikTok 1,5 tahun ya yang. Benar. Ya 1,5 tahun udah lumayan lah, bisa beli rumah di Medan, bisa beli rumah di Bandung. Waduh. Dan di 3 bulan itu sudah masuk tuh iklan endorse segala macam ya. Iya. Udah. Sebelumnya sih udah kan aku kan YouTuber. Tapi ya memang kecil. Sekarang Pas masuk TikTok, wih apa nih gitu. Platform mana nih yang hingga akhirnya menghasilkan paling banyak? TikTok. TikTok ya. Kalau Ivana sendiri TikTok lah. Kalau dia YouTube juga berpengaruh ya. Itu pas aku naik di TikTok, semua sosial media aku naik. Naik. Di Facebook juga naik. Facebook juga lumayan gede. Makanya enaknya di TikTok itu sekali dayung 3-4 pulau terlampaui. Jadi kita buat konten TikTok kita bisa upload di IG Reels. Ya benar. Kita bisa naik ke fanpage-nya Facebook gitu. Enak lah jadi konten kreator sekarang, Kak. Kakak nggak minat jadi konten kreator. Wah, siap nih. Bakal nyusul Vito nih Tapi kayaknya. kakak joget-joget itu lah. Oh iya. Dan ini kan bicara mengenai konten ya. Banyak nih kaula muda yang ingin jadi konten kreator tapi pada saat di tengahnya itu kadang rasa males nih karena aduh lama dimonetisasi, lama masuk iklan padahal udah sampai 1 tahun gitu. Nah ini apa sih yang kalian lakukan hingga akhirnya bisa seperti itu? Apakah memang harus rajin upload atau bagaimana? Sebenarnya iya Kak. Rajin upload itu mempengaruhi konsisten. Oke. Terkadang kan ada yang mau jadi konten kreator seminggu buat konten, seminggu lagi enggak gitu. Udahlah males lah nggak naik gitu. Nah kita di TikTok nggak juga kita upload konten langsung boom 1 juta enggak juga. Kita pun menghadapi yang view 2.000, 3.000, 10.000, bahkan dulu 10.000 view aja kita udah seneng gitu. Tapi ya kita hadapin prosesnya, jangan berhenti sih gitu. Kalau dari Vito Kalau apa aku nih? gini ya guys, buat kalian yang berhenti tengah jalan ya, kalian mental kalian lemah gitu. Kalau misalnya aku pribadi, aku di konten kreator 4 tahun gitu. 4 tahun, di tahun keempat lah aku naik. Di 3 tahun itu aku menjalani YouTube, nyalain Instagram, jalanin Facebook, nggak naik-naik terus. Tapi ya tetap konsisten gitu. Itu Intinya kuncinya. satu, consistent is the king, content is the queen. Oke. Kalau dikawinkan, Jadi? Waduh, dan kalau
waktu awal-awal itu kalian upload berapa kali sehari tuh? Apa memang Gila, aku. ada target-target nggak pas awal-awal ngerintis itu? Kalau awal-awal ya Kak, kita upload bisa 6 kali. Waduh. 6 kali sehari. Ivana 4, 3. Dia 6 kali, Ivana 4, jadi satu hari kita bisa buat 10 konten. 10 konten. Berarti kalau misalnya ada yang ngeluh upload seminggu sekali tuh nggak cocok ngeluh lah ya kayaknya. cocok. Mati Tapi aja dia lah. belum menghadapi yang lebih parah lagi gitu. Belum lagi kalau dapat iklan, tetapi harus buat konten juga, itu lebih pusing sih. Ya sebetulnya kita agak memang susah juga sih konten kreator, apalagi berdua, dua pikiran nih. Iya, benar. Apalagi pacaran. Kayak merasa, kamu ini yang Terkadang kita malah mau iri-irian view juga loh. Waduh. Bener loh. mau irian, kamu kok segini view Kamu view-nya 1 aku juta, nggak aku terima." kok enggak. Padahal kontennya sama gitu. Beda-beda. Beda ya? Beda. Malah rebutan konten juga kadang. Ini buat aku ya, ini buat aku. Gitu jadi. Tapi saling support juga lah pasti. Tapi kita penasaran nih. Kok misalnya berantem gimana tuh? Pernah berantem nggak hingga akhirnya kita nggak usah buat konten dulu lah gitu? Oh, pernah. Pernah dong, itu pasti kalau yang nggak buat konten Ivana, tapi kalau dia selalu konsisten. Misalnya Oke. kalau kita berantem kan kita nggak ketemu nih, kita nggak ketemu, Ivana ya pasti nggak buat konten kan, gitu males. Apalagi perempuan moody ya Moody kan. bener ya. Moody enggak lah, nggak usah lah, lagi bete, lagi bad mood. Nah kalau dia bad moodnya dia atau seriwah apapun pekerjaannya, dia selalu utamain konten. Kalau bisa ada satu konten hari ini gitu. Jadi kalau misalnya kita berantem, mungkin Ivana yang nggak ada konten, tapi dia pasti ada selalu. Ya, aku harus profesional lah gitu, ngerjain konten gitu. Tapi kita susah gitu kalau berantem lama. Kenapa tuh? Karena aku yang dimarahin, klien telepon, "Bang, videonya udah upload nggak?" Katanya. Iklan. Terpaksa aku chat, "Yang ini gimana videonya yang?" Gak usah berantem dulu lah, nanti Buat dulu. depending ya. Iya, depending dulu, yang penting profesional dulu kerja. Atau enggak, refund nih duitnya. Gitu-gitu. Baru dibilangnya dibalas juga, refund lah katanya. Kan kembali ya. keras banget. Ya, tapi akhirnya kita baikan lagi buat konten bareng lagi. Terakhir ya Pasti ada sama sering ngalah. lah. Pasti sering lah. Aku sering ngalah gitu. Iya. Biarpun aku salah, dia minta maaf. Itu udah Memang harus. udah ini ya, aku malam ya. Iya, cowok selalu salah gitu Kak. Heran juga. Waduh. Di sini banyak cewek sendiri kalah aku. kamu. Bang, bantuin aku, Bang. Nah, ngomongin masa kecil nih Kak, mungkin Tribuners pasti penasaran nih. Apa tuh? Kak, Bang Vito itu gimana sih masa kecilnya gitu? Vito sama Ivan nih, karena kita lihat di konten kan ini, anaknya ini sama-sama jahil nih. Apa mungkin dari kecilnya memang jahil atau dulu pendiam karena konten jahil atau bagaimana Kalau nih? aku sih introvert, Kak. Aduh, Introvert. Iya, malah. Aku sampai sekarang juga bisa aku sampai 6 bulan nggak keluar rumah sama sekali. itu karena PPKM atau gimana Enggak tuh? juga. Oke. Iya, pas belum PPKM kan kita mau dekatin nih. Aku malah nggak mau, aku mending di rumah 24 jam main PS, main game online, lebih kayak gitu. Aku nggak bisa diinteraksi sama orang, nggak. Susah gitu. Dia- Tapi sekarang jadi konten kreator agak mudah lah. Tapi kalau di kerumunan yang belum dikenal susah. Beda sama Ivana. Ivana double X apa? Apa? Introvert, extrovert. Double Aku malah extrovertnya. suka keluar, suka berkumpul rame-rame. Kalau dia mah enggak. Jadi kita tuh sebenarnya bertolak belakang. Gitu. Dia nggak suka keluar, aku suka keluar. Gitu. Masa kecilku sih ya itu sering di rumah, Sering karena di aku dari rumah. dulu sama bokap kan di rumah jadi sediain PS, main game aja, pokoknya menyendiri lah. Dulu jadi bokap cerita waktu kecil aku waktu TK kan dipegangin orang kan yang main. Oh iya. Kira-kiraan gitu ya? Dipukuli orangnya Kak. Dia nggak suka Nggak dipegang. sampai sekarang juga nggak suka dipegang. Fun fact. Iya. One fact ya, cadut ya. Jadi kalau nonton diginiin, Dia nggak nggak suka. suka, nggak tahu kenapa Kak. Iya apa sih? Udah. Mungkin kayaknya yang kalau dia masih nonton nih, dendam kali dia ini ya. Dipukulnya Kak. Iya karena memang nggak suka dipegang. Sama pacar aku sendiri pun kadang pegang tangan. Sekarang Kadang karena dilepasnya gini lah. Iya, jadi karena sering dia marah ngambek, jadi aku mulai. Jadi aku belajar romantis sebetulnya dari Ivana. Waduh, lama beradaptasi, Beradaptasi ya. bener. Ayang waktu kecil gimana Yang? Kalau aku sih, Suka main ayunannya? Posotan. kalau kata Vito, keahlianku cuma main ayam. Kenapa gitu? Karena aku apa-apa selalu nggak bisa, yang ini selalu nggak bisa. Pokoknya dia tuh selalu merepet. Misalnya aku disuruh login ini aja, kadang mau passwordnya salah gitu. Padahal aku udah buat bener gitu. Sinilah aku yang buat gitu. Pas dia yang buat bener gitu. Ya. Makanya dia bilang, kayaknya keahlianmu cuma main ayunan. Karena kalau ke kamar mandi juga harus aku temanin. Kita kan capek juga. Tiap kamar mandi harus temanin.
Nanti setiap beli bakso Kojek misalnya ada telur gulung, aku harus turun temanin. Ya kerja aku bukan temanin ayam. Tapi sebenarnya aku bergaul dari kecil tuh, aku suka main, suka kumpul-kumpul. Maksudnya nggak introvert kayak dia lah. Aku suka banyak teman lah gitu. Cuman sekarang aja udah berkurang, apalagi masa PPKM kan. Jadi udah nggak pernah keluar lagi, udah nggak pernah nongkrong lagi. Jadi bener-bener fokus ngonten aja sama dia. Tapi syukurnya semasa PPKM ini jadi produktif Iya, ya. Ivana benar. sama Vito ini luar biasa loh. Bahkan ketika masa PPKM orang nggak bisa ngapa-ngapain, justru ini cuan yang dihasilkan loh ini. Bersyukurnya kita itulah. Kayak kita nggak mengiyakan adanya COVID, tapi Tapi kita kita ada berkah lah di dari COVID. pandemi ini. Ya kita juga berdoa supaya cepat kelar gitu pandemi COVID. Nah ini kan berbicara, kalian kan satu paket lah bisa dibilang ya. Ivana sama Vito satu paket, nggak terlepas bisa dibilang. Hampir semua 90% kontennya bareng ya. Iya. Ini kita penasaran juga, ini nih yang jadi bendahara siapa ini? Kita masing-masing. Oke. Mana masing-masing. Tapi kita saling bantu lah. Misalnya Ivana lagi kayak kita lagi mau bangun bisnis, Ivana bisa bantu aku. Ketika Ivana mau, oh aku butuh studio, aku bantu Ivana gitu. Oke, masing-masing tapi saling support Saling ya. Mm-mm. Untuk bicara bisnis tadi ada, kalian ada bisnis bareng? Ada. apa tuh? Launching nih. Oh, launching nih. Waduh, apa tuh? Bocoran dikit dong. Kalau masih online sih, kalian bisa cek webnya di polosinaja.com. Polosinaja.com tuh Polosinaja.com. langsung cek Tribuners. Lumayan aku promo gratis. Promo 1.000. Itu kalian kerja sama barengnya sudah mulai sejak kapan hingga akhirnya tercetus nih bakal launching polosinaja.com? Udah lama kita sih dari cita-cita kita sebetulnya bikin bisnis bareng, cita-cita ya. Baru ada modal dari konten kreator, baru terlaksana. Sebetulnya udah kita rangkum, udah mimpi kita berdua yang gimana nih ya. Biar makin tambah-tambah ya kan. Tambah amin. Sebetulnya cita-cita kita sih sebetulnya pengen buat beberapa lapangan kerja gitu untuk Mulia orang. sekali cita-cita. Aduh. Kamu sih, dia Ya, sih. Aku tuh pernah kayak tersentuh karena dia bilang, sebenarnya aku mau buat ini tuh bukan biar aku jadi kaya raya, kata dia gitu. Ini beneran aku denger kayak, wih pacarku kok baik kali. Dia bilang kayak, sebenarnya aku buat ini usaha gitu. Kalau aku bisa jadi pengusaha itu supaya aku bisa membuka lapangan kerja, supaya aku bisa mempekerjakan orang-orang yang nggak punya kerjaan. kata Karena dia dulu gitu. aku susah Kak, nggak bisa kerja, susah. Jadi telur gulung, penjual telur gulung Itu telur gulung di mana? Di sekolah atau di di depan rumah sakit. Oke. Rumah sakit Binjai. Pokoknya semua yang jadi duit, ku jadikan duit. Pada Memang saat itu. otak-otaknya ini bisnis terus nih ya. Bener, itu sih Vito. dia. Kalau nggak makan Kak. Oh, iya, Masalahnya orang tua aku jauh. Orang tua Iya di sih. Bandung. Aku di Medan. Mau makan apa? Kemarin diajak di Bandung, mungkin aku karena bandel lah, kan udah nyaman di Medan. Nah, mungkin aku telepon lagi, malu lah. Mam itu awak bilang, makanya sini. Iya, iya. Dan hingga akhirnya bertahan di Medan ini udah berapa lama berarti Vito? Udah lama Kak, aku dari SD udah di Medan. Dari SD udah di Medan. Iya, orang tua awalnya Medan, tapi pas mau tamat-tamat SMA pindah ke Bandung. Ke Bandung dan tapi Vito tetap stay. Tetap Pindah-pindah ke Bandung terakhir kapan? Sama Ivana kemarin, ke Bandung berapa terakhir? Aduh, kapan itu ya? Bulan Tahun lalu lah Kak. Tahun lalu tahun ya. lalu. Pas sebelum PPKM lah Sebelum. ya. Iya, sebelum PPKM ya. Tapi udah Covid, udah ya? Belum lah. Tahun lalu udah dong. Udah Udah ya. Tapi belum PPKM. Ya belum PPKM. Masih minta apa dia? PCR. Enggak. Rapid. Rapid. Kalau Kak Ivana memang asli Medan. Enggak. Ivana juga dari Pematang Raya, tahu nggak? Sumatera, Siantar, Siantar. Siantar. Masih Medan lah itu. Cuman Aslian banget ya. cuman Ivana dari SMA-nya di Medan. Gitu. Ivana juga sama-sama perantau kita. Sama-sama Sama-sama nggak ada perantau. orang tua di Medan. Jadi ketemunya di mana nih? Iya, penasaran ketemu Oh, di mana ketemunya tuh? aku DM di Instagram. Oh, Vito duluan yang gerak ya. Apa nih? Iya, oke. Terus. Biar ada kerja editor ya. Terus. Hmm? Dia Aku DM. DM. Aku DM. Masuklah gombalan ular kita Kak. Oke. Halo. Nggak langsung masuk ya Tapi ngeri- gombalanmu. Tapi ya halo masuk. Tapi yang paling berkesan adalah ketika aku ya mungkin pada saat itu aku jumpa Ivana kan aku bertato, rambut pirang. Oke. Pokoknya anak pang ini anak Anak pang pang, jalan ya. oke. Ya, aku di underestimate orang lah. Oke. Kok gini, kok Ivana mau sama aku? Kok Vito Iya. ya Ivana mau sama Vito. Padahal belum tahu Anda siapa saya. Wah. Tandanya kenapa Vito mau sama Ivana? Iya betul.
Ya karena kan orang kan banyak kan memandang kan dari fisiknya. Pada saat Cover, itu memang cover. hancur. Mm-mm. Hancur, bangkrut, rambut pirang, bertato, waduh, kayak anak pang betul kak. Tapi pada saat itu udah beli mobil aku, Wah. karena ada Oke. usaha, Mm. tapi bangkrut. Oke, itu dari telur gulung itu. Nggak Dulu ada kalau pas lagi. ganggu sebelumnya juga ada lagi. Aku dulu punya clothingan, Oke. punya 21 tempat, namanya punya Medan.com. Punya Medan.com itu sampai sekarang atau Bangkrut, makanya itu bangkrut jadi habis semua kak. Oke. Sisa, tapi pada saat itu memang sukses. Aku juga kemarin sempat lah jadi miliarder lah, masuk liputan banyak juga. Tapi ya bangkrut, ya karena apa nih kenakalan anak muda gitu kan. Oke. Banyak lah, panjang lah perjalanan aku. Makanya pas itu, ini siapa? Lah orang-orang lihat, kawan-kawan Ivana lihat kan ini kok Vito. Dia dikira kita negatif gini. Jadi aku mikir lihat aja nanti ini Ivana aku jadikan. Gitu. Ya mau sampai sekarang Dan bisa. sampai sekarang saling support ya, Iya. syukurnya. Wah. Nah, tanggal jadiannya kapan nih? Yang dulu nih, nanti Aduh, ayo, siapa aja lupa nih. apa? 3 bulan berapa? Bulan 8. Tahu aku. Oh, bulan lalu berarti ya. Ya baru enip kami. Baru enip ya. 2000 berapa? Aduh. 2000 Ya nggak tahu dia. Aduh. Emang berapa? Apa? Emang berapa? Nggak tahu juga. Oke, berarti dimaafkan ya karena lupa sama-sama ya. Nah, kalau laki-laki wajar lupa kak. Ya, Nggak ada itu. bang, abang punya pacar bang, udah nikah bang? Belum, Bang. Pacar belum? Belum. Makanya ganteng bang. Loh, ngaruh ya. Canda bang. Nah ya kak. Nah, Vito kan ini sekarang udah sama-sama sukses ya. Ini Belum lah, kita doain merintis sukses tapi ya. udah bisa dibilang sukses lah ini Amin. untuk lagi merintis ya. Ya, Dan amin. ini kita bisa tahu nih, tahu juga nih siapa motivator kalian hingga akhirnya bisa seperti ini. Apakah memang karena nih konten kreatornya bagus nih, kita terpacu nih gitu. Kalau aku sih dulu kan basicnya jadi entrepreneur. Oke. Jadi sampai sekarang aku motivasinya dengan almarhum Bob Sadino. Bob Sadino, oke. Makanya aku selalu pakai celana pendek karena aku ngikutin dia gitu loh. Makanya kan waktu kecil aku ini keren. Makanya kenapa pengen jadi pengusaha nih waktu kecil. Wah, katanya ini orang pertama yang jumpa presiden pakai celana pendek gitu. Wah, aku baru aku cari-cari sejarahnya. Aku terinspirasi dari Bob Sadino. Nah, kenapa aku terjun dari pengusaha ke konten kreator? Karena aku berpikir pada saat itu, aku punya produk nih. Aku punya produk, gimana caranya aku mempromosikan gratis? Oke. Aku harus menjadikan diriku sebagai konten kreator. Gitu. Bob Sadino sih aku sukanya, inspirasi. Kalau Kak Ivana? Apa kemana yang Atau Vito nih inspirasinya. Sebenarnya inspirasi jadi konten kreator ya Vito. Oke. baru tahu aku ya? Ya kan aku nggak bilang sama kamu. Terbuka akhirnya ya. Mantap juga podcast Tribun ya. Terima kasih. Sebenarnya motivator. Aku sebagai jadi konten kreator ya dia. Karena setiap hari itu aku ngelihat dia konten, bahkan aku ngebantuin dia buat konten. Jadinya jadi udah terbiasa gitu. Jadi kalau nggak buat konten malah kita stres, ya nggak sih? Iya. Kita kalau nggak ada konten kita bisa stres loh kak. Kayak, Oke. aduh hari ini Kita. kok nggak ada konten gitu. Ini salah satu Tribun yang bikin kita tidak ada konten. Waduh. Ini ya. Kita curi dulu ya. Dan ini berarti motivatornya Vito lah ya, ini bisa dibilang. Wah, ini sebenarnya saling support juga nih Angel pacarannya. Iya. Karena Ivana kan masih baru di konten kreator, dia kan udah lama. Iya, tapi Ivana langsung melejit gitu, makanya dia nggak kuat gitu, belum ada basic mental. Belum ada basic mental, Kalau- tiba-tiba udah langsung. Kalau netizen bilang kena mental. Mental ya. Mental. Tapi sebelum pacaran sama Vito, udah pernah lihat Vito sebelumnya nggak di konten? Belum ya? Belum, tapi kawan-kawannya lihat dong. Sebenarnya dulu Vito waktu deketin Ivana malah nggak kenal ini siapa gitu. Karena- Followersnya banyak dari Ivana, tapi temanku, kok di DM sama Vito Sinaga gitu-gitu. Hah, siapa ini? Ini dia YouTuber bla 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 gitu. Berarti kamu memang kurang gaul ya. Aku kurang nonton YouTube berarti saat itu, Iya. jadi aku kurang kenal dia. Nontonnya apa aja yang kemarin? SpongeBob. Ya begitulah. Patrick tahu? Tahu lah. Tahu. Oke, kalau ke depan nih, apalagi target dari Kak Ivana sama Bang Vito? Oh, kalau Di kita akhir sih game, Pak. tetap menjadi number one TikTok di Medan lah. Tetap menjaga itu, sama kita mau ngurus bisnis ini. Mudah-mudahan bisnis kita ini bisa Legit lah ya. legit lah, bisa buka lapangan pekerjaan buat orang banyak. Karena sebelumnya aku hampir 3, 4 kali, 5 kali gagal bisnis lah. Jadi trauma juga sebenarnya bisnis, tapi ya mungkin ada wanita rezekiku ini mungkin ada jalannya. Mungkin Tuhan ngasih Ivana
jadi rezekiku mungkin. Tapi kalau gagal ya udah. Dibuang Ivana. Ya bisa. Itu sih yang kedepannya. Kita tetap bikin konten, tetap fokus sama bikin bisnis ini. Wah, ini kedepannya berarti Vito bisa dibilang walaupun content creator dari awal memang entrepreneur, tetap harus entrepreneur juga nih Iya, ya. karena kan lagi aku terinspirasi sama Bob Sadino gitu. Pengen juga aku nanti pas berapa tahun lagi presiden, mana tahu aku bisa celana pendek juga, Kak. Mengikuti jejak ya. Karena di rumahku tuh ada pamfletnya kan ya. Ada maksudnya pernah diliput juga lah sama media. Sampai ku apa namanya? Apa sih di laminating apa sih? Di Kak? bingkai. Di bingkai. Vito Sinaga, the next Bob Sadino. Ada. Tagline-nya. Jadi tiap mandi aku kulihat itu harus. Harus menginspirasi ya. Nah, ini kan kita bisa lihat kalau misalnya Vito sama Ivana ini bisa bilang sudah di atas lah ya dibanding sebelumnya nih. Ya. Kan? Dan kita juga penasaran nih Tribuners, ada yang ngerasa berubah nggak dari kepribadian kalian berdua terkait dengan sekarang udah jadi content creator terkenal, hingga dari dulu yang belum siapa-siapa nih? Enggak, kalau aku juga tetap aja. Tetap Sebenarnya sama aja sih. kalau kita aku selalu ingatin sama Ayang, udah kita tetap aja jadi diri sendiri gitu. Oke, wah. Kalau kita nggak ada berubah sama sekali, tetap ya gembel terus lah. Ya kita kemana-mana gembel, maksudnya ya apa adanya aja gitu, gak usah yang kalau harus ke mall yang harus gimana-gimana gitu, nggak usah. Kita kayak ya udah kayak kita biasa. Yang berubah pun nggak ada. Nggak ada apa-apa yang berubah. Iya, dulu sifatnya sombong, sekarang tetap sombong. Oke. Nggak ada yang berubah. Tetap konsisten ya. Ngomongnya. Tapi ketika jalan-jalan di luar nih, ke mall atau kemana, banyak udah minta foto gitu nggak sih? Atau gimana sih kalian menghadapinya? Lumayan lah. Lumayan lah. Banyak lah. Tapi Ivana kalau misalnya sama minta foto lebih ramah dia. Oke. Itu Ya. cara menghadapi orangnya Ivana lebih friendly ketimbang Vito. Tapi sebenarnya dia baik, cuma dia nggak pandai Iya. mengekspresikannya Oke. gitu. Introvert gitu. Jadi kalau datang Terkadang ada yang minta foto, dia gitu, padahal aku bukan dia nggak gitu ya. suka. bukan suka, tapi jangan pegang bos, nanti kayak kejadian TK Terus kemarin. kalau dipegang, kan ada nih yang kadang ada yang mau minta foto, bang foto dong, udah diginiin Langsung Oh kalau itu ekspresinya langsung gitu tuh, pasti. Nah, bereng ya. Aku aja megang dia marah gitu, gimana orang tiba-tiba datang, bang foto gitu. Ya. Apalagi main kesal kita kalau misalnya kita bukannya sebetulnya dibilang sombong, bukan kagak, tapi kita lagi makan. Ini makanannya gimana? Iya. Atau nggak bantu makan, Kak? Baru kita sama-sama, ya nggak apa-apa. Terkadang sih itu ya sebenarnya resiko sih ya jadinya. Iya. Tapi ada nggak Nggak sih ada yang berubah. pernah ngelihat menghadapi netizen ataupun fans-fans yang agak ekstrim nih itu? Pernah nggak ngalamin seperti itu ketika di tempat umum? Ada yang kita sampai datang, woi Bang Vito, kita bingung, kenal aku nggak? Padahal kita nggak kenal, ya di tempat gitu datang aja. Bener sih ada. Sampai dibuatin konten di TikTok ada. Banyak kalau buat konten itu. Sampai viral gitu lah dia, gara-gara dia bilang nih Kak Ivana ternyata aslinya judes ya, ternyata Waduh. dia sombong ya, ada tuh di TikTok. Padahal ini posisinya kita makan hadap-hadapan nih sama Vito, Ivana belakang, dia datang dari sana, terus dia teriak-teriak, Kak, ini di mall, gitu. Wajar kan kita ngelihat gini. Iya, benar. Aku kan nggak tahu kalau dia menunjuk aku gitu loh. Aku kan bukan ngerasa aku siapa kali sih gitu loh. Aku kan ngerasa ya aku kayak orang biasa yang duduk makan di situ. Aku ngelihat gini, mungkin dia ngerasa aku ngelihatnya sinis. Terus dia langsung kayak buat konten lo, Ivana ini ternyata asli sih, kayak gitu-gitu Tapi sih. nggak apa-apa pokoknya. sih kalau- Tapi nggak apa-apa sih. Iya, tapi gitu. kalau kalian mau ada kita pas kita direkam-rekam video juga nggak apa-apa gitu. Makasih banyak. Berarti kalian mengenal kita gitu. Iya. Apalagi kalau viral, makasih ya semakin tinggi guys. Terima kasih. Tapi kalian melihat netizen seperti tadi kan juga dijawab ya, kalau misalnya apa nggak dibaca gitu. Tapi gimana kalian hingga akhirnya bisa settle lah seperti ini? Apalagi kalau menurut netizen nih Ya, mengerikan sekali ya. Kalau yang udah julid ya. kalau aku betul-betul udah kebal. Dia udah kebal kali sih, Kak. Mau dibilang apapun aku baca udah slow. Paling buruk apa tuh yang dibilang netizen kan enggak? Bawa orang tua juga ada. Orang tua juga. Siapa sih yang tajam kuat banget ya? juga bawa orang tua? benar-benar. gitu. Mamaku dibilang itu. Ditelepon bapakku lah, aku udah biasa kan, Dek tolong hapus nih apa komennya ada, sampai bapakku yang ke-trigger malah bokap. Dia Kalau sebenarnya aku udah enggak. biasa, yang paling susah aku adalah menenangkan dia. Oke. Wah nangis. Aku dibilang ini ya. Mana? Enggak apa-apa itu. Bilang gitulah jadinya kan. Ya karena kan ya udahlah gitu loh. Kamu kan udah banyak nih pengalamannya Iya, nih. kalau aku kan hanya memang ya udahlah terserah.
Dia Aku udah pula kebal. aku jarang keluar juga, di rumah aja udah bikin konten. Kadang nih Ivana yang susahnya adalah aku menenangkan Ivana. Kadang Karena sampai berantem ya. iya, karena dia nangis-nangis. Terus jadi kan nggak bisa mata lebam tuh nggak bisa bikin konten. Bener-bener ya, nampak langsung ya. Nah, berbicara tadi mengenai Vito sama Ivana nih, Angel, kita udah banyak mendapat inspirasi juga ya, bahwa untuk menjadi seorang content creator tuh harus pastinya tahan mental juga. Jadi jangan bersedih kalau misalnya uploadnya seminggu sekali udah langsung down. Wah. Sehari 10 kali tadi ya. Awal-awal ya, kalau sekarang Awal-awal. agak berat memang. Agak berat. Karena banyak kerjaan kita juga. Benar-benar. Dan untuk terakhir nih, kita ingin Vito sama Ivana kasih mungkin Tips. semangat dan tips juga nih kepada para Tribuners yang mungkin lagi ingin menjadi content creator nih. Mungkin boleh kasih semangatnya. Aku tipsnya yang semangat ya. Oh. Jadi guys, buat kalian ingat aja ini ya tips ya. Mau jadi content creator itu yang pertama, konsistensi is the king, content is the queen. Udah pikir sendiri lah itu intinya apa. Rasanya di bawah ya. Nanti kita translate. Oke. Kalau aku semangatnya ya kayak mana ya? Menyemangatinya kalau kalian mau jadi konten kreator ya itu kan harus dari niat juga kan, dari diri sendiri. Jadi harusnya kalian udah siapin mental juga gitu. Memang harus semangat. Aku udah niat nih jadi konten kreator. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Jadi maksudnya kalau udah mau terjun aja, jangan nanggung-nanggung gitu. Ya jangan takut, misalnya kalian masih kuliah, putuskan aja kuliah. Waduh. Kalau udah niatnya di situ ya kan. Pengalamanku Benar. Kak, menurut pengalamanku. Kalau kalian misalnya mau jadi atlet, udah fokus aja ke situ. Fokuskan Tinggalin aja. yang lain dah. Jangan sebelah-sebelah gitu loh. Jangan labil juga. Jangan labil. Yakin aja lah buat anak-anak muda. Karena kalau misalnya udah memang fokus betul-betul ke situ, walaupun lama tapi tetap akan Pasti. tercapai ya, Vito Kerja ya. keras tidak pernah Pernah mengkhianati mengkhianati hasil. hasil. Kata Itu orang dia. pintar sih, kita orang bodoh cuma bisa membaca guys. Nah, itu dia Tribuners tadi obrol-obrol bincang kita bareng Vito Sinaga dengan Ivana Saragi terkait dengan bagaimana nih tips untuk menjadi content creator dan hingga akhirnya bisa sesukses mereka. Semoga informasi dan bincang-bincang kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku Kartika Aku Angel. dan narasumber kita Vito dan Ivana. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye guys.